Perkenalkan, inilah Bambang Sumardiono, seorang dosen arsitektur Institut Teknologi 10 November Surabaya, lulusan Jerman yang gemar menyanyi. Sebagai penyanyi solo, Bambang bukan hanya piawai mengcover lagu-lagu pop barat dan Indonesia, namun juga merilis beberapa single yang ditayangkannya di YouTube. Kerja kreatif tersebut dikerjakan bersama Yuril Ayunir sejak tahun 2018 silam. Sebagai dosen, Bambang juga aktif menjadi pembina paduan suara mahasiswa ITS sejak tahun 1999 hingga hari ini. Di luar tugas tersebut, Bambang aktif pula sebagai Ketua Harian Badan Pembina Seni Mahasiswa Jawa Timur dari tahun 2013 lalu. Nah, berikut rekaman wawancara Benz Leo dalam Instagram Live bersama Dr. Insinyur Bambang Sumardiono. Ya, kita sudah sampai di Cakap-Cakap pada edisi tanggal 4 Maret tahun 2021. Dan saya tadi jemput Mas Bambang Sumardiono ini di bandara. Dan menarik sekali karena bandara masih tetap ramai. Ya, kita tanya dulu nih, Mas Bambang apa kabar Mas? Sehat Mas? Alhamdulillah sehat Mas Ben. Terima kasih sudah diundang di Cakap-Cakap. Iya, dan ini menarik, ini tamu yang dari jauh nih baru Mas Bambang. Pesawat delay, tapi nggak apa-apa. Yang paling penting adalah sehat sampai Jakarta dan perhatikan protokol kesehatan. Tadi kami juga melakukan hal yang sama sebelum acara ini. Sekarang kita bahas sesuatu yang menarik karena ini adalah edisi yang agak berbeda dengan biasanya. Mas Bambang ini adalah salah satu tokoh di ITS di Surabaya, di mana beliau ini juga mendukung satu kelompok choir atau paduan suara dari ITS. Mas Bambang, saya kalau melihat CV-nya Mas Bambang ini antara akademik maupun seni itu sama panjangnya. Dan yang menarik adalah tidak sekedar sebagai lirikus bersama Mas Yuril sebagai pencipta lagu, tapi juga choir ya, paduan suara. Betul. Dan Mas Bambang mengawal banyak sekali kelompok-kelompok paduan suara, maksudnya paduan suara ITS tapi ke venue yang bergengsi kali di luar maupun di dalam negeri. Mas bisa cerita tentang passion ke seni ini dulu sebelum nanti akademik ada. Ya. Nah, sebetulnya perjalanan panjang Mas. Jadi waktu tahun 1999 itu saya diminta oleh kelompok paduan suara ITS waktu itu untuk membimbing mereka. Tapi tesnya ini luar biasa. Mereka mengajak saya ikut dalam satu kayak konser gitu ya. Dan saya ingat sekali waktu itu saya menyanyikan lagunya Freddie Mercury. Ya itu. Yang mana nih? Queen-nya atau? Iya, yang sering dipakai untuk satu saya lupa sampai lagunya sekarang. Nah, di situ mereka melihat saya seperti apa gitu ternyata. Dan mereka bisa melihat masuklah ke dalam satu choir gitu ya. Nah, akhirnya dari sejak itu saya masuk ke ITS, PSM ITS. Jadi kira-kira sudah 20 tahun lebih begitu. 20 tahun. Ya. Dan alhamdulillah tahun lalu saya dianugerahi oleh ITS namanya Anugerah Wira Adyakarya. Gitu. Jadi itu seperti dosen inovatif yang mampu untuk mengajak mahasiswa berkompetisi di internasional dan menang seperti itu kira-kira. Ya, tapi sejarah Indonesia siapapun juga itu selalu menang di luar ya Mas ya. Saya yakin itu Mas. Jagoannya adalah Indonesia ini begitu dia membawakan lagu etnik atau jazz. Betul. Itu selalu dapat dan ITS juga seperti itu kelihatannya. Kalau saya lihat Long Island misalnya di Inggris. Di Inggris itu festival yang bergengsi sekali. Bisa cerita Mas. Ini kalau berangkat terus dapat penghargaan tuh peta Indonesia di choir dunia itu seperti apa? Jadi alhamdulillah PSM ITS itu sejak tahun 2010 sudah mulai menjajaki International Choir Festival di Busan, kemudian kita ke Italia, Rimini, kemudian kita ke Vic, Spanyol, kembali lagi ke Segizzi, kemudian ke Langolan. Itu di mana? Segizzi di Italia. Kemudian kita juga ke Langolan juga, Inggris. Yang terakhir di Florence.
Florence, Nah, ya. selama beberapa tahun, 10 tahun, rentang 10 tahun tadi, khususnya paduan suara Indonesia itu mendapatkan satu apresiasi luar biasa. Jadi pasti masuk gitu. Ya. Dan saya yakin bahwa paduan suara mahasiswa Indonesia itu bisa dijual, Mas, dalam petik gitu ya. Ya. Nah, di PSM ITS ini pernah masuk ke Grand Prix ke 5 besar begitu ya. Juga sering mendapatkan gelar itu minimal juara 3. Juara 3, ya. Ya. Yang paling tinggi itu di Busan, Korea, juara pertama, Ya. baik dalam klasik maupun dalam etnik. Dan saya Ya. kira betul tadi Mas Sipens, Indonesia itu mampu menampilkan culture-nya, Ya. sekaligus juga suaranya yang khas begitu. Jadi tone-nya khas Indonesia, Ya. tidak secetar Filipina. Ya. Tapi menurut saya kira telinga juri juga nggak salah ya. Dan alhamdulillah selalu paduan suara mahasiswa Indonesia selalu menang gitu. Oke. Justru Ya, ya, juga ya. juara pertama juga banyak. Ya. Kenapa bandingannya tadi Filipina? Karena Filipina ini kiblatnya Amerika, sementara Indonesia etniknya kuat sekali. Betul. Dia tidak ada satu negara pun di dunia itu yang sekaya Indonesia untuk seni budayanya. Saya Iya. baru pulang dari Papua, Mas. Iya. Satu Papua itu kita bergeser sedikit aja udah beda. Kostumnya beda, terus cara nyanyi mereka bisa beda. Kemudian apalagi Kalimantan. Begitu kita sampai ke Dayak itu beda kali udah beda bahasa. Ini luar biasa nih sebetulnya. Jadi kekayaan konten ya, lokal Ya, konten ya. Mas ya. Betul, ya. Dan nanti kita gali lagi dari Mas Bambang ini. Saya ingin cerita, Elva Surya itu paling ditakuti ya, di kompetisi paduan suara dunia. Karena apa? Karena selalu tidak pernah Indonesia membeli tulisan aransemen. Ya. Partiturnya nggak pernah membeli. Dan setiap kali Elva datang bersama rombongan choirnya itu selalu aransemennya beda, lagunya sama. Dan ini yang dahsyat. Jadi nggak kebaca. Jadi jurinya nggak bisa menerka ya. Nggak bisa menerka. Seperti apa aransemennya. Ya, ya. Nah, nanti Luar biasa, ya. bandingannya sama Filipina tadi. Filipina ini kiblatnya Amerika, udah ketahuan akan polanya kemana. Betul. Tapi begitu Indonesia, apakah itu ITS, apakah itu Elva atau Mas Purwacaraka dan lain-lain, apabila membawa choir itu selalu sesuatu yang beda, dan etnik itu sangat menentukan Betul. bagaimana Indonesia menang. Bisa cerita tadi Long Island belum diceritain. Long Island itu adalah di Wales ya, tempat lahirnya Pangeran Charles. Iya. Karena ini adalah tempat kompetisi tidak sekedar di musik, tapi juga tari. Betul. Jadi waktu tahun 2017 kita ke Langolen ya, di Langolen di iya. UK. Itu satu memang bergengsi Mas di situ. Ya. Makanya kita selalu mempunyai strategi bahwa ini PSM itu harus selalu setiap tahun, setiap 2 tahun sekali kita ke luar negeri harus punya satu strategi di mana menaik gitu peringkatnya. Dan saya kira pelatih kami namanya Pak Mas Budi Susanto Yohanes Ya. memutuskan untuk ke sana. Tapi masalahnya itu kan mahal, Mas. Ya. Ya UK itu kan mahal sekali. Ya. Nah, Udah gitu bukan di Londonnya tapi ya, jadi kita naik pesawat lagi. ke Manchester turunnya, Ya. terus kita naik bus itu hampir desa sebetulnya ya, Ya. town begitu. Tapi ternyata indah banget. Ya, ya. Kota musik Mas. Jadi kalau kita lihat di jalan itu ada note-note begitu. Dan menyenangkan di sana. Mungkin teman-teman yang lihat ini ya, anak-anak PSM ITS itu semua masih ingat gitu. Ya, ya, ya. Nah, venue-nya juga luar biasa. Dia ada satu tenda begitu besar begitu. Dan kami mendapatkan juara, kalau nggak salah juara 3 dan juara 2. Juara 3-2. Hampir sedikit kita masuk Grand Prix tapi tidak bisa. Ya. Kalah sama-sama. Waduh, lupa saya. Negara Negara di Eropa lah, Eropa, negara ya? Eropa, Ya. negara di Eropa. Ya, Eropa ini memang pusat paduan suara dunia. Langolen ini adalah Wales, itu tempat Wales, lahirnya betul, Pangeran Charles. Wales, ya. Tempat lahirnya Pangeran Charles. Saya ingat sekali Gema Citra Nusantara. Ini sebetulnya acara ini juga ditonton mungkin sama teman-teman dari Gema Citra Nusantara karena dia mengikuti tari dan musik di sana. Waktu itu memenangi Grand Prix di situ. Pada tahun ke-73. Jadi Langolen itu sudah 73. Jadi udah tua sekali Mas Tua ya? sekali. Sekarang ini masuk ke 75 tahun. Saya nggak tahu apakah tahun lalu 2020 dibuat, tapi ini menjadi menarik sekali tatkala ITS dikawal oleh Mas Bambang ini berangkat ke sana dan memenangi 2 penghargaan. Betul. Itu dahsyat itu Mas.
Kalau nggak salah pesertanya sampai sekitar 50-an. Oh, banyak sekali. Ya. Jadi menurut saya ini apa namanya? Megah ya. Jadi megah sekali. Tidak di dalam satu gedung teater yang atau teater Verdi yang di Florence enggak, tapi dia di satu semi outdoor, Mas. Ya, ya. Tapi menurut saya auranya itu luar biasa. Aura kompetisinya itu dengan segala macam ya environment-nya, kemudian bagaimana kita melihat semuanya, jurinya juga. Saya kira itu satu yang menarik untuk diikuti. Berarti ikut di jalanan itu ya? Oh ya itu. Parade. Iya itu benar sekali. Jadi kita bisa mengibarkan bendera Indonesia, Mas. Mungkin anak-anak PSM masih ingat ya di situ. Iya, parade itu kan bawa bendera masing-masing negara dan sambil menyanyikan lagu-lagu yang ada kaitannya dengan Indonesia. Nah, itu cerita tentang paduan suara. Mas Bambang ini juga pencipta lagu nih bersama Yuril. Mas Yuril ini adalah abangnya Andi Ayunir, ya almarhum Andi Ayunir. Saya ingat sekali saya pernah jadi juri di Malang sama Mas Andi ini. Mudah-mudahan Mas Yuril mudah-mudahan nonton ya acara ini. Saya kira Yuril jangan nonton nih sama teman-teman di sana, Mas Peri, Mbak Ari, halo semua. Gitu ya. Dan saya ingat sekali kalau udah sama teman-teman musisi, begitu kita sebut Dani, kita sebut ya teman-teman yang di Surabaya, termasuk Yuril, maka ini adalah orang-orang yang terpandang sekali. Almarhum Leo Christie, Kombloh, apa yang dikerjakan bersama Yuril. Kenapa Mas Bambang itu nyantolnya sama Yuril? Jadi begini, ini kita cerita tahun 1979, Mas. Ya. Ada mahasiswa baru, siswa ya, pindahan dari Singapura, kemudian duduk di sebelah saya di kelas 3P8, lalu teman-teman 3P8. Seharian kita kalau tidak ada pelajaran, kita itu buat musik sama lirik. Yuril buat musiknya, saya buat liriknya. Dinyanyikan oleh teman-teman waktu itu, ada Indah Kurnia, ada Rita Monica dan sebagainya. Nah dari situlah kemudian kita mencoba tahun 2003 ketemu kembali, mencoba cover-cover gitu, Mas. Cover-cover yang lagu-lagu macam-macam lah, mulai dari lagunya Matt Monro, lagunya Josh Groban, sampai lagunya Rizky Febian. Kemudian kita mencoba untuk gimana kok kita lebih serius lagi gitu. Kita membuat satu single-single dan alhamdulillah sejak tahun 2017 kita buat sudah 4 single sekarang ini. Mungkin bisa akses di beberapa YouTube, di Spotify, Joox dan sebagainya, digital platform. Dan ada berapa lagu udah tadi? 4 ya? 4 ini kemarin tadi malam saya lagi rekaman juga ya. Ada 4 yang sudah di digital dirilis dan di bawah Star Music. Jadi labelnya Star Music, Mas Freddy Rusli. Jadi kami ini kan sudah tidak muda lagi, Mas. Jadi saya ingin atau kami berdua ingin membuat suatu musik yang berkualitas dengan lirik yang tematis, deep dan tematik gitu. Jadi temanya apa? Yang pertama itu tentang Ramadan. Jadi saya itu lagu yang pertama namanya Sampaikanku pada Ramadan. Itu ide saya peroleh dari radio di Surabaya. Ada satu kata-kata yang kemudian ini harus jadi lagu nih. Bagus banget. Dan akhirnya rilis dan alhamdulillah diputar di beberapa stasiun di Surabaya dan banyak yang suka katanya begitu ya. Kemudian kami buat lagi satu lagu yang menceritakan tentang relationships ini waktu saya dan istri saya memperingati 29 tahun pernikahan. Yuril membuatkan lagu itu namanya Cerita Kita. Cerita Kita. Liriknya Mas saya. Tadi juga saya yang tadi. Yang ketiga itu namanya Warna Indonesia, Mas. The Color of Indonesia. Kenapa saya buat itu? Saya ini kan dosen. Dosen di bidang lanskap gitu. Nah, saya ingin ada lagu yang memperlihatkan tentang bagaimana kekayaan alam Indonesia. Nah, disitulah kemudian tercipta lirik itu. Dan terima kasih Mbak Dewi Yul juga yang sudah mempromosikan lagu saya, kemudian lagu itu jadi tim song di radio Suara Muslim. Pak Kohar terima kasih banyak.
untuk Di acara Surabaya. Di Surabaya. Oke, ya. Dan yang keempat ini yang namanya Indonesia di sini. Ini yang merupakan apa ya? Special song. Jadi mungkin Leo pernah, Mas Benz pernah dengar nih ya. Lomba cipta lagu cinta Indonesia. Ya. Ya, oke. Nah, ada Mas apa ya? Banyak ya. Mas Harvey, Mbak Lita, Mas Roni Sianturi dan sebagainya, Tamara Geraldine. Jadi dari 980 lagu itu yang masuk, alhamdulillah lagu ciptaan kami, Yuril dan saya masuk di 68 lagu terbaik. Ya. Saya bilang, Mas Harvey boleh nggak saya produce sendiri karena tidak menang kan, tidak juara pertama. Oh silakan gitu. Jadi akhirnya itu jadi yang nyanyi saya. demo tape-nya siapa? Demo tape-nya Yuril yang nyanyi. Yuril, oke. Yang nyanyi Yuril, kemudian saya menjadi vokalnya di rilisnya gitu. Jadi gitulah Mas, apa ya, usia nggak muda tapi kita ingin tetap berkarya gitu. Iya. Tapi karya-karya ini belum genap satu album ya? Belum Mas, belum. Insya Allah mungkin Baru 4? baru 4, nanti ini 5 nanti ini. Nanti 5? Iya. Iya. Nanti kapan-kapan kalau ada vinilnya putar sini Mas. Wah, sip. Ini ada ini. puteran. Gramafon ya, ini Grammy nih. Putaran. Grammy. Nah, cerita ini menjadi menarik sekali karena Mas Bambang ini karya-karyanya ada di YouTube terutama yang sudah ada videonya, video klipnya, dan beberapa di antaranya itu dibikin kayak di kayak hutan kecil gitu. Iya. Kali atau apa? Itu yang terakhir yang warna Indonesia. Yang terakhir Mas, yang terbaru. Mas. Yang terbaru. Kalau terakhir nanti nggak bikin apa-apa lagi. Ya, yang terbaru tuh kita itu susah Mas itu apa namanya? Jadi itu ada di Kabupaten Pacitan. Oh, Pacitan. Jadi ya. kami itu di namanya Pantai Kasab, Pantai Iya, Kasab dan Sungai Maron. Iya. Itu luar biasa. Dekatnya gua-gua itu ya. Gua Mungkin ke sana lagi. Gitu ya. Iya. Jadi how beautiful our nature seperti itu. Indonesia, warna Indonesia. Memang Pacitan ini salah satu yang dipujikan karena dulu Pak SBY lahir di situ kan. Dibangunnya sama Pak SBY cuman itu. Bagus banget loh. Coba kalau teman-teman belum pernah ke sana ya, Ya. itu bagus banget. Ya, itu terkenal juga kota 1000 gua kalau nggak salah. Guanya banyak. Banyak gua ya? Iya, banyak gua di sana. Loh, durung masuk. Belum ya? Jadi yang jelas kami di sana itu Mas, itu naik bukit gitu ya. Kita sepedaan, kita berlayar di Pantai Maron yang hijau banget Pak, hijau biru gitu. Lagunya lagu apa? Lagu Warna Indonesia. Warna Indonesia. Oke. Mas Yuril ikut di situ? Mas Yuril waktu di video ya. Mas Yuril tuh nggak bisa ikut. Nggak ikut ya. Nggak Iya. ikut. Oke, ngerjain karya berdua ini susah nggak? Tapi kalau nggak salah sekelas ya sama Mas Yuril. Jadi kami ini sudah TikTok Mas, sudah apa ya? Jadi kadang-kadang saya buat liriknya dulu, Mas Yuril bikin lagunya gitu. Atau kadang-kadang Yuril bikin lagunya dulu, musiknya, saya masuk ke liriknya. Oke. Tapi cepat sekali. Ada lagu yang sehari jadi Mas. Ada yang lama. Ada yang cepat jadi. Ada yang lama juga. Ada yang lama. Ada yang lama. Iya, yang lama nanti kita kirim Mas di sini. Wah, ini udah banyak juga nih. Dari Ferry Andri, KAMC, Grace Cassandra, Nova Verti, Jeremia Jerry, Suci Damsuri, kemudian ada Rian Juarti, Hepster 123, Ade Derajat, Desi, Richard, Angela, dan ada Yusraka, Teti Wulandari, Aryani Yuril. Nah, siapa nih Mas? Siapa? Aryani Yuril. Oh, Mbak Ari itu istrinya Mas Yuril. Oh, istrinya Mas Iya. Yuril. Mas Yuril Mbak kemana? Mas Yuril kemana? Thank you. Yuril Ayunir ada. Ya, Yuril ada juga. Thank you, Yuril. Hafiz Farhan, terus kemudian Wah, banyak banget. ada Duto Muswantoko. Halo, ini mahasiswa saya itu kayak Oh iya, terus MMT. Firliani, Titah Saa, Bundai Camusik, ya Bundai Camusik. Fafan 14, Syafa, MNT, terus Safis, NZ Cahyati, Edi Wirato. Ini sebagian muridnya Mas Anu juga. Ada juga yang mungkin kampus, ya? Saudara juga ada kayaknya. Ya. Gabriel Denis, Bagus, Gatot Iwuk, kemudian Halo. Set
Nugroho, Ibu. APH Archief Harold. Harold. A15 bukan teman Teman ya? mahasiswa nih. Oke, untung ada Mas Bambang di sini, jadi langsung diralat nih namanya yang benar. Itu yang ada yang dari PSMITS, thank you, dari PMMT ITS, kemudian dari S2 mahasiswa pasca sarjana. Ini menarik sekali kalau tiba-tiba Mas Yuril bisa nelpon kami di sini, tapi teleponnya dipakai. Ya, terus ini sudah dibaca tadi, kemudian Nova Verti, salam dari PSDC. Apa PS? Paduan Suara? Apa ya? Paduan Suara ini DC. Iya. Ini. Terus Kaimana ini tempat saya kemarin ke sana. Senjadi Kaimana. Terima kasih semua. Kemudian dari Anita, merasa terlambat memulai karir atau menyanyikah? Menyanyi dan bermusikkah? Ya. Dari Anita nih, Mas. Jadi gini, dulu saya itu nyanyinya dilarang sama orang tua. Jadi saya waktu SMP itu atau SMA itu membiayai diri sendiri, Mas, tuh ikut festival pop singer begitu. Jadi saya terlambat sekali, tapi di SMA saya mulai ya. Tapi betul-betul turn out pointnya itu waktu saya di Jerman. Iya. Jadi saya tahun itu berapa nih? Jerman tahun 95. S2 ya? Ambil S2. 88, S2 dan S3. 88 tuh saya di Jerman sampai 95. Nah, di situ tuh ada teman yang julid gitu. Ini Bambang ini bisa nyanyi nih gitu. Saya tuh nggak merasa gitu ya. Nah, mulai saat itu orang-orang pada gini, Mas Bambang nyanyi. Jadi saya di Jerman itu saya laku, Mas. Nyanyi di Frankfurt, nyanyi di gereja, nyanyi di beberapa Indonesian apa itu namanya perkumpulan-perkumpulan begitu. Jadi akhirnya dari sesuatu yang nggak begitu pede jadi kepedean gitu. Nah, disitulah mulai setelah saya pulang ke Indonesia 95, saya mulai serius gitu. Sepertinya saya bisa nyanyi lah gitu ya. Sampai tahun 2003 ketemu Yuril lagi dan akhirnya sampai sekarang kita membuat musik bersama. Jadi kalau ya telat sih sebetulnya. Yuril kira-kira telat nggak? Kalau Yuril mah dari SMA udah bermusik dia. Udah bermusik. Itu senior musik Surabaya. Senior musik Surabaya. Ya, senior musisi Surabaya. Tapi dia pasti tergetar sewaktu kalau melihat Andi main gitu ya. Ngiringin apa namanya? Musisi-musisi yang dahsyat. Iya, macam Anggun ya. Iya, betul. Anggun itu kalau main di Indonesia selalu sama almarhum Andi ya. Yunir. Dan Mas Yuril ini ngerasain selagi nonton nih. Kita omongin aja Mas. Dia suka nyontek nggak, Mas Andi? Oh, enggak. Kami kan selama setahun ya di 3P8, teman-teman 3P8 kalau mau. Iya. Itu kita berdua satu tempat di belakang sendiri, enggak pernah nih nyontek. Enggak pernah. Iya. Dia pinter mah Yuril, bahasa Inggrisnya top itu. Oh, top ya. Tinggal Singapura nggak bisa bahasa Inggris, mulai aja. Iya. Mas, putranya berapa sekarang? Saya 2, Mas. Ada 2. Sudah ada yang ikut nyanyi kayak ayahnya? Sebetulnya anak-anak itu suka musik. Yang pertama dulu piano. Jangan nggak boleh sama Mas Anu? Oh, enggak. Karena dulu saya punya pengalaman nggak boleh nyanyi sama orang tua. Jadi saya sekarang harus letting ya mereka untuk dan rata-rata mereka suka musik. Cuma nggak ada yang suka nyanyi. Nggak ada. Iya. Ya ada sih anak saya kedua namanya Nesa Cahyadi Nugraha. Kalau nyanyi itu selalu nggak ada saya. Gitu. Jadi nggak mau dia nyanyi di depan bapaknya. Nggak mau. Nggak mau. Ya. Tiba-tiba nanti suatu saat tiba-tiba nyanyi di acara apa gitu loh. Kamu nyanyi di mana? Iya. Gitu. Saya nggak tahu. Mas, ini ada wartawan termasuk setengah senior setengah enggak. Karena dia memimpin satu organisasi wartawan ini dari Forwan. Mas Buyil Forwan, dia menanyakan apa kelebihan single kali ini dengan single sebelumnya, apa yang dicari dalam bermusik di saat pandemi COVID seperti sekarang. Gitu, Mas. Ini ada pertanyaan, ada 2 hal. Pertama adalah single kali ini dengan single sebelumnya. Jadi gini, single sekarang apa yang paling akhir ya, itu ada Warna Indonesia. Jadi sampaikan kepada Ramadan cerita kita. Warna Indonesia, terus Indonesia di sini. Yang terakhir nanti ini ada religi, single religi, terbaru. Ya. Religi. Berarti menyambut Ramadan tahun ini. Iya betul.
Tapi kan lagu Ramadan itu yang lagu lama bisa diputar juga, Mas. Masih, jadi masih diputer, insya Allah nanti diputer selalu Suara Muslim Surabaya, terima kasih sama Suara Surabaya. Ya, Iya. dan lagu-lagu religi Islami itu seringkali menjadi universal, tak Betul. kala dinyanyikan oleh siapapun juga bisa. Misalnya kayak Tuhan. Betul. Lagu Tuhan yang bawakan Bimbo itu udah berapa puluh tahun yang lalu tuh lahir lagu. Dan sampai saat ini masih menarik. Sajadah panjang itu juga menarik sekali itu. Sajadah, betul. Iya, Mas, cerita soal karya nih. Mas Buil menanyakan sesuatu juga. Saat pandemi itu seperti apa? Jadi gini, waktu awal-awal saya rekaman Warna Indonesia itu di bulan Maret, Mas. Ya. Dan kami tidak bisa membuat video klip karena kan ada itu larangan. Jadi kami betul-betul menunggu sampai bulan September di mana sudah dibuka. Dan semuanya harus in control, jadi pakai prokes semuanya. Nah, di situ kami bisa membuat. Dan menurut saya justru di pandemi ini kita lebih aktif berkarya, gitu. Ya. Jadi idenya muncul dan yang single yang paling baru nanti akan muncul di bulan depan itu tentang pandemi ini. Jadi saya terinspirasi oleh suasana pandemi itu. Jadi sesuatu yang tiba saatnya seketika, badai datang gitu ya. Dan kita harus saatnya kita untuk saling berbagi, saling berdoa begitu. Kira seperti itulah. Ya, ini berarti April nanti sudah ada ya? Insya Allah April. Karena rilis, ini kan pas puasa itu. Tunggu ya. Iya. Kemudian karya seperti ini sama Mas Yuril lagi? Kami tetap bekerja sama. Sama Mas Yuril? Iya. Musisi yang lain? Musisi Ada yang Mas lain. Yuril, ada. Jadi kalau Yuril sebagai song and musik songnya beliau. Arrangernya itu beliau, dan juga yang terakhir nanti Mbak Ari sebagai string arranger. Kemudian ada vocal director dan vocal engineering namanya Mas Peri Pati. Halo Mas. Ini yang tahu suara saya 13 tahun Mas. Jadi beliau ini tahu plus minusnya di mana. Dan saya merasa sangat terbantu sekali dengan beliau. Jadi saya kira musisi-musisi Surabaya ini luar biasa ya. Jadi nggak kalah sebetulnya Mas. Kalau kita mau di saat begini ini kan dengan digital platform ini kan bisa kita berkarya di mana saja. Betul. Gitu. Dan era digital ini juga diisi dengan karya-karya baru. Kemudian bisa dari rumah masing-masing Mas. Iya. Tinggal ngirim data aja. Kemudian sudah ada, ini mudah-mudahan terjawab Mas Buil tadi. Makasih Mas Buil. Kemudian ada Jahani Zulfahmi, ada Ita, Abdul Kohar 938 FM. Terima kasih Zafni. Radio nih jangan-jangan. Sama. Oh, Pas Abdul Kohar dari Suara Muslim Surabaya. Thank you. Iya. Hari Garjito. Arsitektur tuh. Oh ya, Pinta Lipstore apa nih? Tata apa nih Mas? Ponakan saya Tata Rainita. Thank you. Edi Wirato, Hari Purwat, saudara saya, semua itu. Saudara Purwat Tofi, saya ponakan Pak Bambang. Hari Ipung, halo Ipung. Itu Nuni Sud, ponakan Jakarta itu. Nuni Sud itu adiknya. Iya. Adiknya Mas Bambang. Kenapa nggak diajak ke sini aja? Mas? Terima kasih ya keluarga Sudarmono. Juga teman-teman saya di SMP 1, thank you sudah nonton. Oh gitu ya. Kemudian ini fansnya banyak, nonton diem-diem. Tri Daratio. Oh ya, ponakan saya itu. Iya, Van Yeka. Vandika. Ya, Vandika ya. Kemudian Yoga Halo, Mas Pratama, Yoga. Murtantio juga ini. Murtantio ini mahasiswa saya program profesi. Ya, Hafida, apa nih? Nufida. Nufida kayaknya ya. Nufida Darmansyah. Halo Bu Nufi, Pak Dar. Oki Yugo. Nah, ini Oki Yugo teman SMP. Tarida. Ya. Darah ya ada. Ramayani. Raniayu Widian, terus kemudian Ibu Emma Wuri. Halo Bu Erna, ini dari SMP 1 nih. Dari SMP 1. Nuni Sud. Temennya Halo. semua. Ntar Saya ini punya ada. Mas, saya itu punya 5 komunitas Mas, di mana saya semua ketuanya soalnya. Oh iya, gitu ya. Iya. Nanti ini belum sampai cerita kampus ini. Oh ini iya, baru belum, cerita ini tentang banyak musik. sekali. Kita lagi cerita kampus kita. Nuni Sud, kemudian Elizabethin 30, Darmansyah, kemudian ada Tiwuk ya Mas? Ibu, jadi itu bu dokter tuh. Oh, Bu Dokter. Tadi sudah kayaknya itu ya? Yoga Pratama belum.
Yoga Pratama, Wahyuni Yoga. Wiwi, Halo, Wiwi. Rio Dapir, PR, Yosef Sayoko, Halo Mas, ini dari Ikatan Arsitek Indonesia itu Mas. oke, Setno Nugroho, Setio Nugroho. Setio Nugroho, oke. Dari lab saya itu, lab Iya, iya. perancangan kota. Sudah bergabung juga Super Amazing, ya. Posan Tobing, loh, Posan Tobing, drummer gitu. Halo Mas. Bayu Pratama, Eti Suhert, kemudian Citra Media Kreatif, terima kasih banyak. Ini rekan saya, Agung Suendra, AP Hutapea, Mudi Nasir, LC Dani 1927, Buyel Forwan yang tadi, dari Andri, antara karir menyanyi pekerja. Gini, Andri nanyakan, Ya. sulitkah membagi perhatian antara karir bernyanyi dan bermusik tadi ya, atau mencipta lagu dengan pekerjaan utama sebagai pengajar atau Iya, sebagai Mas. dosen? Ya, Banyak yang tanya sama saya, ya, Bambang, ini kamu ini sebetulnya gimana sih posisinya, profesinya gitu? ya, Ngajar atau penyanyi? Nah, bagi saya sebetulnya dua karir itu saling menunjang, Mas. ya, Ilmu menyanyi itu sangat berguna waktu saya mengajar. Jadi mereka nggak boring gitu. ya, ya. Nah, tetapi waktu saya menyanyi, saya betul-betul melepaskan diri dari sebagai pengajar gitu. Ya, ya, Jadi kalau ya. saya di panggung itu sepertinya saya jadi orang lain gitu. Ya, Tapi waktu saya mengajar, ilmu-ilmu menyanyi itu saya gunakan. Harmoni, kemudian penekanan, Ya, bagaimana memutus dan sebagainya. Kalau diminta yang mana, ini dari sama Mas Andri ya? Ya, Dua-duanya, Andri, karena saya bahagia dengan dua-duanya itu. Ya, ya. Saya ingat sekali Mas Indra Asis bilang gini, apakah semua orang nyanyi itu harus terkenal? ya, Tidak, jadi kalau saya juga gitu, apakah dengan menyanyi saya terkenal? Enggak, saya udah Ya, tua ya. kok Mas. ya, ya. Bentar lagi udah divaksin yang 60 ke atas ya. Tapi saya kira begini, menyanyi itu satu, atau berkarya musik itu satu, apa ya, membuat jiwa ini selalu, bahagia Mas. Bahagia, Itu ya, yang ya, mungkin ya. penting gitu ya. Ya. Oke, jadi itu ya. Oh, ini udah dibaca nih tadi. Ntar dulu. Gatut Ibu, Ya. saya nasir rumahnya. Loh, rumahku ini. Dia nasir ini kali ya, Naksir nasir rumahnya. Grammy-nya Mas. Gatut Ibu ke Ben, saya naksir rumahnya. Ya wes, kapan-kapan Rini ke sini. Ini tinggalnya di mana nih? Gatut Ibu ini. Ini salah satu klien saya Mas. Dulu rumahnya saya buatin. Oh, Rumahnya iya, iya. besar banget ya. Iya, iya. Dan namanya rumah pare ya. Ini aku ya Bu GTR ya. Apa namanya? Jadi rumahnya itu merupakan satu gabungan antara kolonial dan tradisional. Iya, Jadi iya. makanya suka dengan jenengan gitu apa namanya. Ya, ya mudah-mudahan kalau ke Jakarta, tinggalnya di mana? Di Pare. Di Pari. Suatu Kediri. saat kalau ke Jakarta mampir ke sini dan nginep di rumah saya aja. Ada tempat nih. Mas Bambang juga Saya nginep di sini nih. di situ ada ayam kate, laki perempuan ayamnya. Kemudian ada burung juga, Nanti berkicau dia di depan tamu-tamu. Abdul Kohar 938 FM. Tadi ya? Iya, Radio jadi tadi? penyiar production ya kalau Iya. nggak salah ya. Kalau duet sama penyanyi milenial, pengennya sama siapa? Nih pertanyaan dia. Serius ini nanya. Serius ya. Iya. Jadi gini, karena suara saya sudah kayaknya banyak yang mengatakan suara saya itu klasik gitu loh ya. Jadi harus diimbangi oleh milenial yang suaranya lebih renyah, lebih kekinian begitu. Siapa ya? Kira-kira siapa? Aduh, kalau yang siapa ya? Langsung golek Raisa masuk angel. Neng Australia deh. Gitu ya. Tinggal di Mungkin Hanindia kali ya mau sama saya. India. Atau saya Oh, sebenarnya iya. suka sama Yura Yunita. Oh, Jero Ya, Nita. itu suaranya luar biasa. Kalau Hanindia gampang ya. Kita punya ya. Sohib kita sering ketemu sama dia. Hanindia atau Anet ya yang Iya, sekarang itu Iya. saya kira Tapi- bagus-bagus tuh. Tapi tatkala Mas Bambang tiba-tiba diajak nyanyi sama Endah Laras itu Iya. juga orang surprise juga karena itu penyanyi keroncong yang selalu pakai ukulele terus nyanyi Luar khas biasa, banget Mbak nih Endah, karakternya. Mbak Endah, luar Itu biasa. nyanyi lagu apa tuh waktu itu? Empat penari gitu. Oh gitu ya. Jongkok berdiri gitu. Itu lagu Lagu apa? keroncong. Di acara apa? Waktu acara Peksi Minas di Jogja.
tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu ya. Jadi diiringi oleh ini ya, isi ya. Isi orkes Isi keroncong. orkes keroncong Ya, isi. Ya. Terus Jadi kami dadakan gitu, Mbak Endah mengajak salah satu dari kami yang untuk menyanyi dan ya saya ya, yang paling kendel ya Mas Ya. Bambang lah. nggak malu. Terus akhirnya nyanyi Itu. berapa lagu? Satu lagu. Satu itu? lagu, tapi menurut saya, karena saya tahu lagu itu, saya juga suka keroncong loh Mas. Ya, ya. Saya juga suka keroncong, dan justru lagu-lagu keroncong saya di YouTube itu banyak yang suka, gitu. Jadi Ya. Mas suara saya klasik kayaknya ya. Ya, nanti saya bilangin sama Mas Koko Tole. Mas Koko nanti diiringi Mas Bambang. Mas Bambang kapan mau ke sini lagi? Siap, Tak siap. temuin sama Mas Koko Tole nanti. Waduh, saya nyanyi Mas Koko lagunya Mas Koko Tole. Mas Koko Apa? Tole kan punya ini aransemen bagus tuh, Iya, iya. lagunya Budiman BJ itu. Oh iya. Luar biasa. Iya. Iya, nanti suatu saat kita ketemu lagi. Ada yang sudah bergabung Sejati 19, kemudian Waude, ya benar. Tri Terima kasih. Daratio, Mas Vigil dari Selandia Baru, kemudian Rizky Tari, Ganje, Rafinan Rafinan siapa ya? Ya, Rafinan, Naura Syabil, Ya. Macutu Balawoni, Dimas Keyboard, kemudian Nana, ada Edi Wiranto, ada Ivana Caroline Sinaga, 3 Dimensi, Terima kasih banyak. Dusi Mas Hananto. Dusi ini pianis tuh di Surabaya tuh. Iya, Terkenal berarti nonton nih Mas. Nonton Lagi Mas siapa Dusi. lagi Mas Dusi? Mas Dusi, thank you. Terima kasih. Biar diiringin aja Mas Oh, Dusi. Mas Dusi singlenya udah masuk di Spotify juga. Oh loh. gitu ya. Iya. Iya. Kemudian Damian Sandrian, Damian, mahasiswa saya. ya Hardian Nagara, Tania Akhalim, Juga Niken, mahasiswa saya. Niken satu apa? Kemudian Dwi Mini, Kira Badwi. Kira Oh, Mbak, MIB, ya. Kemudian Tati Wulandari, Thank you Tati. ini Budetut, keren deh. Oh, Budetut. Buditut itu kakak yang nomor saya yang barep itu di Bude namanya. Ini semua ya. Kan saya itu punya banyak nih. Ya mahasiswa S1, Iya, iya. S2, S3, ada komunitas. Jadi saya kira banyak deh teman saya. Iya, ada saudara juga. Ada ya. saudara juga. Banyak Satu sekali. RT ini semua datang Iya. ini. Itatel Semala. Halo, Ita. Semala 80. Semala 80. Terima kasih banyak Semala 80. Ini Semala 80 itu Bu Mensos, Bu Risma. Oh gitu. Iya. Oh, Bu Risma di Halo, situ Bu Risma. ya? Iya, Menteri Sosial ya. Menteri Sosial. Iya. Oke. Kemudian Siti Umi Handasa. Ini banyak banget nih. Waduh. NZ Cahyati. Halo Nesa, ini anak saya yang laki-laki. Thank you sudah mendengarkan iya, bapaknya iya. di sini ya. Oh gitu ya. Sukses untuk nonton ya, lagi nonton. Yudi Ramadan, Udik DJ, Jugu Hairwindo, Iif Jugo, Bogor. Mas Jugo. Ini Mas Jugo di Jakarta. Ini wartawan nih, top ini. Ya. Iif Bogor, Halo, Iif. Tri Daratio, Komunik, Irmawati Komeng. 2326, kemudian Keonang Jiva, Wah, banyak banget. Terima kasih banget. Terima kasih banyak sudah nonton. Mabru ya, Mabru. Prastio, Imade Imade Agus. Irawan. Halo, Irawan nih arsitektur nih. Arsitektur, Teman arsitektur. Alfanski, Alfanski. Gembong Nias, Halo, Gembong. Piramid, Vigot Savando, Darmansyah ini menanyakan, Pak Bambang, kapan melantunkan lagu Ricardo apa? Ricardo Coccio Lante. Ini orang Ini mahasiswa saya kayak masuk S3 saya nih. ya, Just for you. Just for you. Aduh, gak ngerti aku Lagunya Mas. kayak apa? Lagunya kayak apa? Kalau Josh Groban saya tahu. Oh gitu. Iya, Darmansyah. Mas, kelihatannya temannya banyak sekali. Teman dan tadi disebut 5 komunitas. Apa aja 5 komunitas? Jadi SD, SD. kemudian SMP 1 SMP, Surabaya. ya. SD saya nggak terkenal Mas, sampai SDN Kapas Krampung Wetan 1. Oh gitu. Surabaya. Wetan 1 berarti ada Wetan 2 juga. Betul sekali. Terus SMPN 1 kayak yang top itu. Iya. SMA 5 yang juga top. Ya, oke. Arsitektur ITS juga top ya. Dan kemudian IAI Jawa Timur, Ikatan Arsitek Indonesia Jawa Timur, Mas Carlson dan kawan-kawan. Arsitektur itu ada kaitannya dengan seni juga karena itu ada Sangat Mas. Jadi kalau orang mau masuk arsitektur itu mungkin teman-teman di sana yang punya putra ingin masuk arsitektur
harus punya jiwa seni. Ya, ya. Itu minimal. Ya, ya. Karena mereka akan meng-create sesuatu. Ya. Jadi suka pada seni apa saja, seni menyanyi, menggambar, menjahit misalkan ya, atau seni mengukir dan sebagainya. Jadi apa saja seni apa saja. Di ITS itu ada berapa fakultas dan jurusan? Kalau fakultas mudah-mudahan saya nggak salah ya 7 mungkin ya. 7 ya. Departemennya ada 25-an seperti 25. itu. Iya. Jadi mulai dari sipil, kemudian sipil, mesin, elektro, kemudian apalagi ya, mungkin FMIPA juga. Kalau fakultasnya ya, banyak lah. Jadi ada beberapa juga vokasi juga. Kemudian Mas Bambang ngajar di Saya di arsitektur ITS, Mas. Arsitektur ITS itu sekarang berusia 55 tahun. 55 tahun. Tapi yang paling tua itu sipil. Sipil. Mesin, elektro, itu tua. Kalau arsitektur itu seangkatan dengan perkapalan. Ya, ya. Yang muda-muda ada sih sebetulnya kalau FMIPA dan sebagainya itu muda ya, biologi dan sebagainya. Teknik lingkungan itu juga muda. Setahu saya kalau lihat CV-nya Mas Bambang ini, Mas Bambang termasuk dosen senior di situ ya? Sudah nomor 3 Mas dalam urutan itu. Jadi 3. saya itu sudah 34 tahun Mas, hampir 35 tahun saya itu mengajar. 34 tahun. Tapi 8 tahunnya di luar negeri sih. Sudah sekolah. Satya Lencana itu ya? Insya Allah sudah. Udah tinggi sekali nih. Jadi jabatannya apa di sana? Saya pernah menjabat sebagai kepala departemen ya, ketua jurusan. Saya pernah jadi calon rektor juga pernah 2 kali. Dan alhamdulillah tidak terpilih gitu ya. Belum terpilih. Iya. Pernah membantu WR1 di bidang musik ya. Saya sebagai ketua BPSMI, halo teman-teman, Badan Pembina Seni Mahasiswa Indonesia, Bahasa Jatim, Bahasa Indonesia di Jawa Timur. Dan saya juga menjadi banyaklah sebetulnya ya membantu bidang 1 untuk acara-acara seni sebetulnya. Setahu saya di CV itu juga Mas Bambang pernah memenangi penghargaan untuk lanskap di Jakarta. Jadi saya pemenang pertama untuk kompetisi tentang eco project, eco landscape di Jakarta. Di mana? Di sini, di Suta. Oh, Suta, Bandara Suta. Iya, dan lumayan waktu itu, sangat lumayan ini ya, apresiasinya. Dan kompetitornya dari mana ya? Ada dari Bandung, ada dari Jakarta juga. Jadi the best 5 itu diundang ke Jakarta. Kita presentasi, kemudian alhamdulillah kami juara pertama dari Surabaya. Oke, sekarang cerita bagaimana Bambang Soemardiono ini sampai ke Jerman untuk studinya ini, ngambil S2, lanjut S3 di sana. Baru pulang ke Indonesia gitu, balik lagi ke ITS. Bisa cerita Mas, sebetulnya itu beasiswa atau memang diminta oleh kampus untuk melanjutkan di sana? Jadi tahun-tahun itu Mas ya, 88 itu banyak orang nggak mau sekolah. Apalagi ke negara-negara yang berbahasa asing. Dan Jerman lagi ya? Iya. Bukan bahasa Jadi Inggris. saya itu betul-betul nekat, super nekat. Saya kenal salah satu profesor di sana, namanya Profesor Arnold Korte. Dan kemudian saya menulis surat ke dia. Maukah Anda membimbing saya? Gitu. Nah, akhirnya mau toh. Saya kemudian mencoba apply ke sana. Sebetulnya saya tuh apply-nya pertama ke Jepang, nggak lolos. Kemudian ke Perancis nggak lolos. Setelah Perancis saya lolos, saya diberi kesempatan satu negara Eropa. Saya nggak punya alternatif selain ke Jerman. Udah, jadi nyemplung aja. Jadi ke sana itu bahasa Jermannya juga masih belum bisa gitu ya. Dan saya mendapatkan beasiswa dari DAAD, Deutsche Akademische Austauschdienst namanya. Untuk belajar bahasa Jerman dan juga sebelum berangkat. Setelah itu saya itu berapa ya? Mungkin terlama lah saya itu 7,5 tahun Mas. Di Jerman. Lu nggak apa-apa, terlama malah asik kan di sana tempatnya. Jalan-jalan juga. Jalan-jalan juga ya. Dan Jerman itu asik sekali. Tapi jalan-jalannya itu ada gunanya Mas. Karena saya itu mengajar namanya ruang luar, open space, plaza dan sebagainya. Jadi mahasiswa itu betul saya berikan pengetahuan yang otentik. Kalau saya berada di Roma seperti apa, berada di Madrid seperti apa, berada di jadi seperti itu.
kalau kita ke Jerman ini kan sebetulnya arsitekturnya juga bagus, gedung-gedungnya Eropa lah terutama konservasi, ya, Mas. ya. Eropa. Terus kemudian di kampus itu sendiri aktivitas apa Mas biasanya? Kalau kami kan mengajar Mas, jadi saya itu mengajar di S1, di S2, di S3 dan di program profesi arsitek. Di ITS ya? ITS, ya. gitu. Nah, terus murid-muridnya bagaimana dengan online sekarang? Kami tahun ini sudah online terus. Kabarnya ada kesulitan juga mahasiswa. Gini Mas, mungkin mahasiswa tugas akhir yang agak sedikit, kan tugas akhir itu kan final project. Mereka butuh interaksi yang lebih dengan dosennya juga. Mereka butuh betul-betul bimbingan gitu ya. Jadi kalau kita lewat online itu mungkin kurang ya, mungkin ya. Tapi yang lain ya nggak ada pilihan lain ya selain kita lewat online. Gitu. Ya, inilah yang menarik adalah yang penting mereka masih punya spirit untuk menyelesaikan kuliahnya dengan baik ya, dan juga para dosennya juga mengajar dengan penuh kesungguhan untuk itu. Tapi yang paling menarik, kenapa Mas Bambang bisa sampai Jakarta? Ya karena online tadi. Kalau enggak, belum tentu kita yang harus ke sana jangan-jangan. Ini saya minta izin sama Ketua Departemen Bu Dewi gitu? ya. Oh iya, ini sekarang lagi perwalian Mas. Saya bilang mahasiswa saya, tanggal 4 Pak Bambang ke Jakarta loh, nggak bisa. Gitu ya. Berarti yang kita minta izin ke itu juga ya? Ya, mohon izin. Lagi nonton sekarang. Mudah-mudahan. Mungkin dari teman-teman ITS pasti nonton lah. Iya. Ya, ini ada dapat salam dari Mbak Syaharani. Halo Mbak Syaharani, kita pernah ketemu loh di Surabaya. Di Surabaya ya? Mbak Syaharani, terima kasih banyak. Sudah nyanyi bareng sama Mbak Rani? Pingin. Wah, itu suaranya Mbak Syaharani mah. Itu favorit saya. Kapan Mas Doni Suhardono juga. Mas Doni Hardono ya. Mas Doni Hardono. Ya, kapan kita nakam lagi Mbak? Kita kapan-kapan ke itu ya. Nanti ketemu Mbak Rani boleh tuh, kita nakam di tempat itu, tempat satu warung yang enak itu di daerah Bintaro. Din, mau nggak makan di Bintaro lagi? ini teman-teman tuh makan sama Mbak Rani waktu itu. Aduh, ya. Kita Mbak Rani mas suaranya husky gimana gitu. Husky gitu. Kemudian ada Irwan Sipatongan, ada Zarel Vigo, Dina Mariana. Nah, Mbak Dina penyanyi itu? Iyalah. Dina Mariana, kalau Dina Mariana, salam kenal. Iya, kalau ini bukan penyanyi yang itu, saya laporkan ke pihak yang berwenang. Itu berarti nyontek. Mbak Dina ini seumuran sama saya pasti. Oh gitu ya. Karena masa kecilnya itu masa kecil saya. Oh gitu. Zaman lagu-lagu zaman dulu ya. Zaman dulu. Oh ya, buat rekan-rekan yang sudah bergabung di sini, khususnya Anda yang musisi dan penyanyi, selamat menuju ke Hari Musik Nasional pada tanggal 9 Maret nanti ya. Rame-rame, kalau nggak salah ada keinginan untuk bisa audiensi dengan Pak Jokowi, agar para musisi termasuk Mas Bambang ini juga diberikan kesempatan untuk bergerak di tengah pandemi virus. Amin. Karena selama ini memang sangat berat sekali ya. Kemudian dari Erma, dari Yayat, Puspa, Mbak Dini, Rido 438, kemudian ada Tania Salim, kemudian inspiratif. Oh, inspiratif sekali Pak Bambang ini. Thank you Tania. Ya, dari Tania. Masih banyak. Ya, ada di mana nih Tania? Kayaknya Tania di Surabaya ya. Surabaya. Ini dari Tanti Surabaya juga. Manggung di mana yang tak terlupakan. Oh. Ya ini tanya. Ini yang sangat ini it is the moment. Iya. Saya menyanyi di depan Pak Habibie. Tahun berapa? Tahun 2000 berapa ya Pak Habibie ya? 16 atau 15 ya. Beliau khusus meminta saya menyanyi di ITS. Nyanyikan Widuri. Widuri, oke. Kayak apa Widuri, coba nyanyi. Widuri, elok bagai rembulan, oh sayang. Widuri, indah bagai lukisan, oh sayang. Nah, itu dia. Itu tadi kan teman-teman saya minta nanti ujungnya ada nyanyi. Udah nyanyi. Udah ada unsur nyanyinya sekarang. Nah, disitulah Pak Habibie ikut nyanyi, Mas. Ikut nyanyi. Tepuk tangan dan sebagainya. Waduh, it is an honor. Dan saya kan berbahasa Jerman sama beliau. Das Lied ist für Sie. Oh gitu. Apa artinya?
lagu itu spesial untuk Anda. Oh, untuk Anda. Ya, Iya, seperti iya, itu. iya, iya. Beliau menyanyi sampai selesai. Itu tak terlupakan. Dan saya pada waktu itu saya sakit tenggorokan, Mas. Tapi saya dengan keajaiban panggung, saya bisa menyanyikan dengan baik, dan katanya teman-teman nih, the best from Bambang, katanya gitu. Iya. Yang kedua itu adalah yang sama Mbak Indah Laras. Mbak Indah Laras. Iya, itu. Sama Anji juga nih, saya pernah nyanyi. Anji pernah? Nyanyi Akad. Oh, Akad. Itu Akad. lagu asik banget tuh. Saya bisa tiktokan tuh dalam 1 menit. Mas Anji kita nyanyi apa? Jangan nyanyi lagu saya gitu. Oke, Akad ya, di A. Oke, setelah itu nyanyi jalan. Oke, iya, lagu Akad itu lagu Payung Teduh. Payung Teduh. Sayang Payung Teduh itu sejak vokalisnya keluar betul. Udah tidak teduh lagi. Payungnya ditutup sementara, nanti dibuka lagi. Ini dari Tanti tadi Surabaya, manggung di mana yang tak terlupakan. Tadi ada 2 ya. Pertama dengan di depan Pak Habibie, yang kedua sama Mbak Indah Laras. Kemudian cita-cita di dunia musik yang ingin dikejar apa? Rilis album, Mas. Ya. Jadi kalau saya kan sudah intinya tidak muda lagi ya. Jadi musik yang saya sampaikan bersama rekan saya Yuril ini musik yang memiliki tema dan lirik yang dalam. Itu yang kami jual gitu. Ya. Jadi kalau mungkin kalau fisik kan Pak Bambang ini sudah nggak bisa dijual lagi nih gimana. Tapi kalau lagu, musik yang timeless itu yang saya kejar, Mas. Ya. Itu yang mungkin ya begitulah. Ya, kemudian Ayu Diameta. Halo. Siapa? Kenal? Ini bekas mahasiswa saya, putranya Pak Sigit dari Sidoarjo. Oke. Kemudian apa? Pi. 032. Pi. Iya. Siapa ya Pi? Francisca Christine. Halo Christine. Kenal? Ini anak PSM kayaknya nih. Agung Gita. Mahasiswa PSM saya nih. Agung Gita. Halo Gita. Nuryu Diastanti. Trasiskar. Terus kemudian tadi sudah Tania Khalim udah. Kemudian ada satu yang kita harus lihat bagaimana Mas Bambang itu memaintain memanage bakat bernyanyi, bakat menulis lirik dengan terus mengajar dengan baik di depan para mahasiswa ITS. Seperti apa, Mas? Jadi gini, saya selalu memisahkan, Mas, kapan saya mengajar, kapan saya menyanyi. Mungkin waktu saya mengajar saya tegas gitu ya. Tapi kalau menyanyi ya saya sering dibuatin acara sama anak-anak, Mas. Ada Arts Project itu yang betul-betul membuatkan saya acara betul seperti saya show gitu. Jadi saya kira menyanyi dan karier menyanyi dan karier mengajar itu bisa disatukan. Apalagi kalau kita bisa membungkusnya dalam suatu karya yang timeless gitu. Jadi tidak sekedar menyanyi, tapi kita karena begini menurut saya, kita sudah diberikan gift begitu. Talenta kita harus sharing pada semua orang yang bermanfaat bagi mereka, dan mungkin lagu-lagu kami saya harapkan masih bisa dinikmati 10 tahun mendatang dan sebagainya. 20 tahun lagi. Di Indonesia tuh ada Anugerah Musik Indonesia. Nanti akan saya kabari pada bulan April. Mas. Biasanya ada pendaftaran entry baru, mungkin tema-tema tertentu yang bisa diapresiasi menjadi entry baru di AMI Award. Mudah-mudahan nanti terinformasi sehingga Mas Yuril maupun Mas Bambang bisa ikut serta di situ. Tapi juga kita kasih salam sama Mas Rio siapa? Rahmanto. Siapa? Roy Rahmanto. Mas Roy Rahmanto ini ternyata adalah kawannya Mas Bambang juga. Dia adalah kolektor CD, vinyl dan lain-lain, banyak sekali. Dan saya terus terang baru tahu, maaf Mas Roy, ternyata arsitek ya beliau. Roy Rahmanto arsitek, satu angkatan sama saya dengan Bu Risma juga. Dengan Bu Risma juga, ya. Dan itu adalah orang-orang yang harus kita cari pada saat Mas Bambang ada di sini. Nanti kita kontak-kontak masing-masing. Yang paling repot pasti kontak Bu Risma. Bu Risma ada di mana gitu. Karena beliau sedang belusukan. Ikut belusukan. Mas, hampir mengakhiri acara ini. Mungkin bisa cerita apa yang sedang dikerjakan tadi? Ada apa rekaman ya? Iya, single baru. Jadi gini, Mas. Kami itu berdua, saya dan Yuril, tiba-tiba dalam satu percakapan begitu,
bagaimana dalam suasana pandemi ini kita saling berbagi gitu. Terus saya menimpali dengan kita harus saling mendoakan. Atau saya lupa ya, mungkin Yuril yang saling mendoakan, saya bilang saling berbagi. Saat itu juga langsung saya bikin penggalan di referen. Saya nyanyi gini, kan satu referen, kemudian Yuril memodifikasinya menjadi satu referen yang luar biasa, bagus banget. Musiknya bagus, ada unsur string di situ. Beda sama rekaman-rekaman yang lainnya, dan saya harapkan rekaman yang ini bisa menjadi satu lagu yang menginspirasi kita di dalam masa pandemi ini, bahwa kita ini bersama-sama untuk saling berbagi, saling berdoa, kemudian jagalah kami dari segala sisi, dan lindungi kami dengan rahmat-Nya, gitu. Seperti itu. Dan sudah berapa persen jadi lagu ini? Balik ke Surabaya Kemarin baru take vokal, jadi kira-kira udah 50% lah ya, nanti masuk mixing, kemudian masuk mastering, dan nanti baru dirilis di YouTube sama di Spotify. Berarti itu single kelima ya? Lagu kelima, karyanya Mas Bambang sama Mas Yuril. Ini ada dari ZR Firliani. Dialova Arts Project. Favorit banget, Pak. Ya, tadi Arts Project salah satu acara mahasiswa yang dikemas sedemikian rupa, dan saya mendapatkan porsi yang tadi itu saya berikan ya. Anak-anak membuat satu visualisasi yang luar biasa nih, panggung yang luar biasa bagi saya. Terima kasih ini. Dan saya nyanyi bentuknya apa nih? Panggung. Kemudian direkam juga secara audio visual juga. Direkam ya. Jadi fast profesional mereka itu, Mas, anak-anak mahasiswa itu kalau bikin acara. Mas, tolong sampaikan pada rekan-rekan ITS khususnya dari choir agar mereka punya spirit, karena pada saat saya jadi juri di Papua Barat kemarin ada di 5 kota, mereka itu di tengah pandemi virus ternyata latihannya serius. Yang saya kaget adalah tingkat kualitas dari vokal mereka, baik solois maupun paduan suara dan vokal grup dan bandnya itu sendiri. Itu melebihi standar yang ada di nasional kemarin. Ternyata begitu kita tanya kenapa bisa begitu, karena kami nggak punya kerjaan. Begitu kita ada punya pekerjaan kompetisi, maka kita berjuang untuk yang terbaik. Dan itu di 5 kota itu, dari Manokwari, kemudian ke Bintuni, Kaimana, terus kemudian ke Fakfak, dan ke Sorong. Itu tingkatannya, gradasinya ada yang turun, ada yang naik, ada turun. Dan kita berharap sekali Papua Barat bisa ke tingkat nasional, nanti akan jadi juara umum lagi. Karena ini role model dari paduan suara. Tolong Anda sampaikan pada paduan suara ITS agar mereka juga punya spirit yang sama, Mas. Jadi pada semua mahasiswa anggota paduan suara mahasiswa ITS tetap berlatih, tetap semangat di era pandemi. Nanti akan ada konser compassion ya untuk mahasiswa baru. Saya kira mereka berlatih, Mas, dalam suasana online begini. Jadi meskipun kita nggak bisa bertemu secara fisik, tapi tetap latihan, tetap semangat, tetap berkarya ya. Nanti juga katanya beberapa yang mau konser juga. Jadi jangan patah semangat, tetap semangat, jangan menyerah. Jangan menyerah ya. Oke, ini dari Haris Sekar. Semoga kedepannya bisa mengikuti jejak Pak Bambang. Amin. Terima kasih, sangat menginspirasi, Bapak dosen favorit. Ini katanya dari Mas Haris. Thank you. Kemudian dari Hudoyo, mau dengar Mas Bambang nyanyi. Nyanyi apa lagi? Nyanyi lagu apa nih? Nyanyi lagu apa? Tadi udah nyanyi ya, tapi disuruh nyanyi lagi. Dan Dialova. Sebelum ini saya pamit dulu bersama rekan-rekan saya, ada Bang Ibong, ada Nini Suni, kemudian ada Mas Iksan, satu lagi ada Mas Dudut namanya, dan saya sendiri Ben Sleo. Tapi Mas Bambang katanya diminta untuk menyanyi, maka hukumnya harus wajib nyanyi ya? Wajib. Dialova lagunya Opik. Lagunya Opik ya. Terima kasih, saya pernah duet sama Mas Opik loh. Iya. Sama Mas Opik. Dan itu populer melalui Once ya. Iya. Saya di nada apa ya? Nada E minor kayaknya. Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu
yang mungkin bisa kau rindu. Karena langkah merapuh tanpa dirimu. Oh, karena hati telah letih, aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau sentuh. Aku ingin kau tahu bahwa aku selalu memujamu. Tanpamu sepinya waktu merantai hati. Oh, bayangmu seakan-akan kau seperti nyanyian dalam hatiku, tan menangis rinduku padamu seperti ku hela, kau selalu ada. Oke, iya. Kau selalu ada. Kau selalu ada. Oke. Mas Bambang, terima kasih bisa hadir di Cakap-Cakap kali Makasih ini. Mas Benz. Ya. Aduh, saya tersanjung sekali nih. Ya, I'm honored. saya besok mengantar Mas Bambang ke Bandara Soekarno-Hatta. Mari kita lihat karyanya Mas Bambang yang memenangi juara pertama. Kita mampir ke sana, kita foto di situ. Mas Bambang, matur nuwun Mas. Salam sehat Matur buat suwun, Mas. semuanya. Terima kasih. Kita akan ketemu dengan siapa? Dengan Ardhito, itu seorang musisi, pemain film dan sekaligus penyanyi yang dia bangga sekali karena bisa Ardhito bekerja sama dengan Chandra Darusman. Ya, kita ketemu Ardhito pada tanggal 8 nanti. Terima kasih pada semua yang telah menonton acara Cakap-Cakap Ya. Benz Leo. Sukses. Salam sehat. Salam sehat. Halo, salam musik Indonesia. Masih ingat Nuela, penyanyi perempuan pertama dari Papua yang lulusan Indonesian Idol pada tahun 2014 lalu. Lama tak terdengar aktivitasnya di Jakarta, pengamat musik Benz Leo malah menemuinya di Manokwari dan menyaksikan aktivitas panggung yang sangat padat di Indonesia Timur. Sejak awal 2020 lalu, Nuela memilih jalur indie untuk rekaman. Ia pun fokus belajar menulis lagu dan mengangkat musik Indonesia Timur modern dengan lirik dan dialek timurnya yang sangat khas. Naura, penyanyi anak-anak yang tengah memasuki masa remaja, kini sudah masuk SMA kelas 1. Sepanjang semester pertama di SMA, semua aktivitas dilakukan secara daring. Karena itu Naura mengaku belum merasa kangen dengan sekolah barunya di SMA. Ia malah sangat kangen dengan teman-teman dan gurunya di SMP. Di tengah aktivitas mengikuti kelas daring, Naura yang belum ada rencana naik panggung secara live mulai aktif menghidupkan akun YouTube miliknya yang bernama Naura TV. Nah, di sana sudah terkumpul lebih dari 700.000 follower. Karena pandemi COVID-19, untuk pertama kalinya dalam sejarah acara musik tahunan Jazz Goes to Campus ke-43 dilaksanakan secara virtual streaming via GoPlay dan Loket Live pada Februari lalu. Acara tersebut dimeriahkan dengan penampilan penyanyi Kunto Aji, Faris RM, Deredia, Adhika Rafardi, 1025, dan lain-lainnya. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mendukung konser musik tersebut menyebutkan bahwa Jazz Goes to Campus merupakan wujud nyata sinergi yang baik antara Kemenparekraf, Bparekraf, dan perguruan tinggi, sekaligus juga menjadi cara jitu dalam membangkitkan antusiasme penggemar jazz untuk menonton konser secara daring.